Wankawan TV1. Siap. 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 Ya. Sudah siap, Pak? Baik. Untuk didesak bersama teman-teman dari ojol dan juga teman-teman dari buruh. Sudah siap? Siap? Baik, kita akan mulai. Desak Anies. Baik, buat teman-teman silakan duduk. Kecuali teman-teman yang teman-teman media, teman-teman kameramen, karena mereka akan mengambil gambar. Mohon izin ibu bapak sekalian. Silakan buat teman-teman kameramen bisa tetap berdiri. Buat ibu bapak sekalian, kami mohon kesediaannya untuk duduk. Siap, duduk. Biar teman-teman semuanya bisa melihat. Siap untuk desak Anies? Siap. Siap. Baik ibu bapak sekalian, kami mohon izin untuk bapak ibu sekalian. Mohon yang di sebelah kanan mohon dibantu untuk segera duduk. Ibu bapak sekalian sebelah kiri mohon izin untuk duduk dan tidak menghalangi teman-teman kameramen. Baik, silakan. Siap sudah? Baik. Terima kasih banyak buat teman-teman sekalian. Pak Anies, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa? Sudah Alhamdulillah. Hari ini akhirnya saya bisa di Jakarta lagi. kamu di Jakarta lagi. Dan terima kasih. Saya datang ke banyak desak Anies, tapi kelihatan ini paling banyak ya. Siapa? Yang datang ribuan. Luar biasa. Betul. Semangatnya luar biasa. Dan gini, saya terima kasih. Barangkali di sini ada sebagian yang kesehariannya bekerja sebagai pengemudi ojek online. Saya ingin sampaikan terima kasih dulu karena Anda bisa bekerja di sana dan mendapatkan rupiah dan memilih untuk datang ke sini tanpa diberi rupiah. Semua ada yang ngumpulin begini dan diberi uang. Kalau kami tidak ada yang beri. Jadi buat teman-teman yang ikut hadir di sini, ini adalah satu pilihan untuk ikut berjuang bersama. Boleh kasih beri tepuk tangan buat Siapa? Luar biasa. Terima kasih semuanya. Baik, Pak, sudah siap untuk didesak, Pak? Bersama teman-teman. ya. Saya sudah sering didesak-desak. Bahkan izin udah di kantong pun bisa hilang dari kantong. Siap, kita akan desak Anies dan juga semangat ini. Baik, Pak Anies, ya. Mohon Pak, saya lihat catatan dulu, tapi ini bukan dari Pak Tongrekong ya Pak ya. Dari Pak Tongrekong. Catatannya dari teman-teman. Saya minta catatannya, ini bukan catatan MK ya teman-teman ya. Pak, hidup kan makin sulit, terutama hidup buruh Pak. Ya, ini semua gara-gara undang-undang cipta kerja. Jadi kehidupan buruh makin sulit dan upaya jadi lebih murah dan sangat rawan di PHK. Nah, di sini Bapak berani nggak buat merevisi Omnibus Law sehingga ada PHK, pesangon, pensiun dan JHT yang tidak memiliki kepastian? Oh, di situ. Jawabnya berapa? Siap, 2 menit Pak. 2 menit dari sekarang. Kalau tidak cukup nanti saya ajak ngopi. Iya. Siap. Ya, ini saya tegaskan sekali lagi bahwa kami berkomitmen untuk mengkaji ulang Undang-Undang Cipta Kerja agar aturan-aturan yang dipandang tidak memberikan rasa keadilan bisa dikoreksi untuk memberikan rasa keadilan.
Dan kita tahu bahwa ini disusun untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi data BPS menunjukkan bahwa di era pasca undang-undang ini, bahkan bila dibandingkan dengan statistik di era kepemimpinan Pak SBY, pengangguran itu turun 5,3%. Di era Pak Jokowi turunnya hanya 0,73. Artinya ada indikator yang menunjukkan bahwa usaha penciptaan lapangan pekerjaan itu pun tidak terjadi dengan aturan yang seperti ini. Justru kita harus memastikan. Lalu yang tidak kalah penting, kita ini ada yang melakukan perubahan menjadikan mereka sebagai pekerja di dalam perusahaan online. Ada yang menjaga bentuk sebagai
kontraktor independen, okay, atau mitra. Nah, di beberapa tempat kita menyaksikan ketika itu dimasukkan jadi pekerja, yang terjadi justru peningkatan biaya. Ujungnya justru malah beberapa memutuskan keluar dari bisnis, yang akhirnya malah merugikan. Di sisi lain, independen kontraktor atau mitra, kita menyaksikan mereka tidak mendapatkan hak-hak yang penuh yang seharusnya sebagai orang yang bekerja. Jadi menurut saya prinsipnya pekerja, lalu kita harus duduk bersama untuk merumuskan pola yang barangkali kalau Indonesia berhasil, Indonesia bisa menjadi negara pertama yang merumuskan pola kerja hubungan antara aplikator dengan kerja. Karena fenomena di seluruh dunia hari ini belum ada satu pola yang tepat. Kita harus bekerja bersama. Tapi apa prinsipnya? Menurut saya negara harus hadir untuk membantu memberikan jaminan kerja, jaminan kesehatan kepada semua yang bekerja di industri online, ojek online itu. Harus. Bahkan kalau dalam catatan kami, semua regulasi yang terkait dengan ini harus disiapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian tidak boleh absen, justru harus hadir dan menyusun regulasi untuk para pekerja online. Lalu yang tidak kalah penting, saya membayangkan dibuatkan semacam BPJS Ketenagakerjaan khusus ojol. Lalu banyak program dari pemerintah seperti subsidi pendidikan, KIP plus KIPK plus akan diberikan pada semua pengemudi ojol yang terlibat. Jadi, teman sekalian, ini bagian dari memastikan bahwa kebutuhan kesejahteraan bisa ditingkatkan. Lalu hak-haknya sebagai pekerja harus diberikan. Menurut saya harus boleh ada hak berserikat bagi pekerja. Selama ini tidak ada. Lalu pemerintah dan bersama-sama dengan pelaku menyusun standar safety bagi pengemudi ojol. Karena kita tahu banyak sekali kejadian kecelakaan karena tidak ada batasan jam kerja, tidak ada unsur kontrol, dan kelelahan itu sangat bisa terjadi. Dan ketika kelelahan terjadi, potensi kecelakaan itu sangat tinggi. Jadi kami melihat ini penting. Yang terakhir barangkali, transparansi tentang imbal hasil atau komisi yang didapat, sehingga kita semua tahu bagaimana dan pengaturannya. Ini menurut saya penting dan pemerintah tidak bisa diam. Ada 4 juta warga negara Indonesia. Nah, di lapangan kita menemukan, saya sering mendengar dari apa yang diungkapkan, apa itu di sosial media atau interaksi langsung, sebagian memang menginginkan, cukup banyak menginginkan fleksibilitas. Ada keinginan untuk tetap punya fleksibilitas di sini, tapi di sisi lain punya keinginan untuk lebih sejahtera. Jadi fleksibilitas dijaga, jaminan pekerjaannya diberikan, lalu kemudian ada peningkatan kesejahteraan. Nah, rumusnya kita dulu sama-sama kita buatkan aturannya, negara tidak absen, negara hadir dan buat regulasi. Nanti kalau ada yang ini berpikir, apakah itu mungkin, Pak? Mungkin. Kenapa mungkin? Ketika kami bekerja di Jakarta dulu, kita menyusun itu tanpa dikendalikan oleh siapapun yang raksasa-raksasa di Indonesia. Kita buat sama-sama menentukan gitu. Baik, negara harus hadir, ya Pak ya. Itu dia poin pentingnya. Nah, Pak, pemerintah ini udah bikin upah minimum. Bukan upah layak, tapi upah yang benar-benar minim, Pak. Jadi, upah minimum yang benar-benar minim. Tiap tahun paling naik 1-8%. Padahal biaya lain naik, kontrakan naik, biaya hidup terus naik, kehidupan sehari-hari terus naik, Pak. Tegas aja nih, Pak. Ini tegas aja, Pak. Apa solusi Bapak untuk mengatur pengupahan supaya bisa meningkatkan kesejahteraan buruh? Teman-teman sekalian,
perdebatan upah buruh itu menguat di bulan Oktober setiap tahun. Ini semua teman-teman aktivis serikat buruh itu merasakan betul setiap Oktober. Apakah kita suka dengan situasi itu? Tidak. Dan tanya juga pengusaha, apakah mereka suka dengan situasi itu? Tidak. Sama-sama tidak suka, tapi sama-sama menjalani. Ini kan aneh. Betul tidak? Yang pengusaha pengen kepastian, yang buruh juga pengen kepastian. Tapi negara seperti membiarkan situasi ini. Betul tidak? Menurut saya kita harus duduk bersama, serius duduk bersama di tingkat kepemimpinan nasional, mengatur ini sehingga tidak setiap tahun menimbulkan ketidakpastian. Dan harus ada turunannya. Jangan UMP tiap tahun terus, sekali UMP terus sepanjang waktu. Nggak boleh. UMP itu pada masuknya aja, sesudahnya naik gitu. Betul tidak? Jangan juga kita hanya rame di UMP-nya. Tapi UMP itu kan untuk entry level sebetulnya. Ya, sesudah itu harusnya mengalami peningkatan. Itu nggak diperhatikan sama negara. Nggak dinaikkan, jaminannya nggak di... Macam-macam itu praktek-praktek seperti itu. Jadi kami melihat, satu, duduk bersama buruh, pengusaha, bahwa kita membuat sebuah mekanisme untuk diatur se-Indonesia dan lintas waktu. Tidak mungkin kita membuat satu aturan untuk semua tempat yang sama. Pasti ujungnya akan ada variasi, karena biaya yang berbeda-beda biaya hidup. Tetapi punya pegangan yang tidak usah tiap tahun kita revisi, tiap tahun kita saring menarik. Lalu implikasinya penghitungan upah itu bukan hanya UMP tapi pasca UMP. Sesudah bekerja harus ada peningkatan terus-menerus. Lalu kami membayangkan penghitungan multi years ini melibatkan satu buruh, dua pengusaha, pakar ilmu perburuhan. Ini punya Lalu Om Dul apa yang punya Bang Daeng? ini adalah pelibatan dari unsur lintas wilayah. Jangan hanya buruh dari Jakarta, Surabaya dan sekitarnya, tapi juga di seluruh Indonesia unsur-unsur dimasukkan sehingga hasilnya mencerminkan kondisi ke seluruh Indonesia. Lalu dipastikan bahwa dia Baik Pak, berarti ini komitmen ya Pak ya, bahwa upah minimum ketika nanti Bapak terpilih ada peningkatan, bukan hanya sekedar janji-janji ya Pak ya? Oh, tahu Pak. Ini komitmen yang kita pegang bersama, setuju? Baik Bapak, ini Pak, sekarang ini banyak banget masalah yang terjadi karyawan kontrak dan juga outsourcing. Nah ini saya pernah ngalamin juga nih Pak. Saya bukan curhat ya Pak ya, tapi saya pernah ngalamin juga pemutusan hubungan kerja, terutama ketika waktu itu menjadi outsourcing. Jadi outsourcing ini adalah mayoritas pekerja informal sekitar 70% Pak, dari data yang kita punya. Nah konkret aja nih Pak, gimana Bapak mau nyelesain masalah kontrak dan outsourcing Pak? Seperti apa Pak? Konkret aja. Jadi persoalan pekerja outsourcing ini salah satu permasalahan bukti bahwa Omnibus Law ini bermasalah. Ini salah satu bukti. Nah, menurut saya agar ini berkeadilan, prinsip easy hiring, easy firing tidak boleh diteruskan lagi. Yang seharusnya adalah selective hiring, selective firing. Kira-kira begitu yang harus kita kerjakan. Dan sebisa mungkin mengutamakan status menjadi pekerja tetap, sambil memastikan bahwa pekerja meningkatkan terus skillnya, kompetensinya. Jadi kalau ada istilah it takes two to tango, perlu dua-duanya. Di satu sisi memberikan kepastian pekerjaan, di sisi lain yang pekerjanya meningkatkan skill, dan negara harus hadir untuk pekerja meningkatkan kompetensi dan skillnya supaya itu bisa fair. Sebenarnya Gus Imin yang seharusnya ada di sini, beliau masih di perjalanan, ketika menjadi Menteri Tenaga Kerja tahun 2012 telah pernah membuat aturan membatasi outsourcing ini.
Paling tidak kalau ditanya bukan cuma rencana, ada rekam jejaknya. Lalu harus ada badan di dalam kementerian ataupun di luar yang secara khusus melakukan pemantauan atas praktek-praktek outsourcing ini untuk memastikan bahwa ada tunjangan, ada pemenuhan hak-haknya dengan baik, tidak bisa PHK semaunya, dan seluruh kewajiban yang harus ditunaikan perusahaan itu terlaksana. Jadi kami melihat praktek ini bukan praktek yang patut diteruskan. Lalu ke depan, lagi-lagi kita ingin melibatkan serikat buruh, pakar, lintas bidang, pengusaha untuk mengatur praktek outsourcing yang baik, praktek outsourcing yang fair. Jadi bukan outsourcing itu selalu bermasalah, tidak, tapi praktek outsourcing yang tidak fair, yang tidak memberikan manfaat yang setara bagi kedua belah pihak. Gitu. Berarti juga memang sekali lagi negara memang harus hadir. Salah satu mengenai peningkatan kompetensi ya Pak ya. Itu komitmen dari Pak Anies bahwa bentuknya juga pelatihan ya Pak untuk para karyawan dan juga para teman-teman kita yang bekerja di sektor formal yang jumlahnya 70%. Nah selanjutnya ini Pak yang ditunggu-tunggu, kita akan masuk di segmen 2. Tanyain Anies. Oke, sudah siap? Sudah siap. Oh di sini Pak, teman-teman akan bertanya. Kita dari mana dulu nih? Saya di sini ya. Sudah Pak, biar dipilih dulu biar hadir Pak. Iya. Baik. Nah gini, Ya. Saya dari pengalaman berbagai desa yang naik ke atas panggung malah gak dikasih kesempatan. Fair ya. Jadi yang ditunjuk moderator nih. Ya, kalau udah semua naik ke panggung, itu namanya cawe-cawe. Udah ada wilayahnya. Siapa? Saya izin menunjuk untuk di sini dulu ya. Baik, buat siapa? Udah pakai topi? Mas izin ya. Silakan Mas. Mohon izin. Dikasih jalan teman-teman. Jalan, bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan maksa buka masker. Kita kan tidak tahu alasan beliau kan. Bahwa dia datang ke sini kita sudah bersyukur. Kita hormati ya. Pak Anies, siap. Kesehatan selalu. Amin. Mendapat segala usaha. Amin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Musa, saya dari Tangerang. Musa Dari Tangerang. Maksudnya Firaun. Dari Tangerang. Di sini jam 10 berdoa kemudian yang seharusnya saya mau mengantar istri saya untuk Christmas berobat. Tapi karena saya sudah menyiapkan, saya berusaha ingin datang karena saya ingin ada keluhan. Walaupun ini tadi katanya secara substansial, tapi saya ingin memberikan keluhan. Pertanyaan saya gini, saya umur 2042, lahir 2001. Saya seorang mahasiswa, saya juga seorang guru dan sekaligus juga ojol, memiliki istri dan anak satu umur 2 tahun. Saya merasa saya hidup di Tangerang Kota, walaupun tidak begitu menggeluti tentang perkembangan kota. Saya melihat bahwa banyak banget pengangguran yang ada di berbagai kota, dan juga APBD dari pemerintah yang menurut saya harusnya dipergunakan dengan sebaik-baiknya, ya, terutama untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya.
tetapi kebanyakan untuk membuat infrastruktur yang tidak dipikirkan secara matang, sehingga itu membuat mubazir, bahkan harganya pun cukup fantastis belanjanya. Nah, tanya saya bagaimana Pak Anies menyikapi hal ini untuk kedepannya anggaran itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Contoh misalkan saya punya anak, ketika saya ke posyandu yang harusnya minimal setelah posyandu bunganya hijau, ini mau mogi, coklatos gitu kan. Jadi bahkan timbangannya pun masih pakai tradisional gitu. Seharusnya kan anggaran itu untuk menyeluruh lebih manfaat ke yang lainnya gitu. Bagaimana untuk mensejahterakan dari dana ini untuk kepentingan yang lebih baik gitu Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, duduk aja Mas. Sini Mas. Iya. Sambil salaman dengan Pak Anies. Ya, Pak Mas Pusat, terima kasih. Pertanyaannya tadi tentang bagaimana kira-kira ya, bagaimana alokasi anggaran supaya lebih relevan dengan kebutuhan kesra di masyarakat. Dan tadi Anda menyebut terkait infra. Jadi Bapak sekalian, begini. Pembangunan infrastruktur itu bukan sesuatu yang salah. Infrastruktur itu baik. Nah, yang harus terjadi adalah seimbang. Mana infrastruktur besar, infrastruktur makro, dan mana infrastruktur mikro. Nah, kita membutuhkan pembangunan infrastruktur mikro supaya masyarakat juga mendapatkan fasilitas yang langsung mereka rasakan dampaknya. Infrastruktur makro misalnya jalan tol, pembangunan rel kereta, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, itu infrastruktur makro. Infrastruktur mikro itu seperti air ke tiap rumah, saluran gas, saluran pembuangan limbah, itu infrastruktur mikro. Nah, kami melihat selama ini terlalu banyak diberikan kepada infrastruktur makro dan kurang diberikan pada infrastruktur mikro. Nah, menurut kami mikronya harus ditingkatkan supaya keluarga-keluarga langsung bisa merasakan dampak dari pembangunan itu. Lalu yang berikutnya adalah alokasi untuk pembiayaan upgrade perkantoran sudah harus dihentikan dulu. Pemerintah ini sudah terlalu banyak mengeluarkan uang untuk meningkatkan keindahan kantor-kantor pemerintahan dan belinya itu dengan barang-barang yang mahal-mahal. Gedung yang sudah baik-baik itu dipoles, ujangnya ditambahin. Saya pernah ingat itu beberapa gedung milik pemerintah, gedungnya baik-baik aja. Saya lewat beberapa bulan kemudian ganti cover kacanya 100% diganti. Ketika masuk ke dalamnya sama, hanya casingnya aja diganti. Kalau uang itu dipakai untuk beli timbangan bagi posyandu, maka kita akan merasakan manfaat yang lebih baik. Jadi upgrade itu, pengeluaran untuk peningkatan itu dialokasikan khususnya pada infrastruktur pelayanan kesra, dari mulai kesehatan, pendidikan utamanya, kemudian kebudayaan, keagamaan, itu aktivitas-aktivitas yang harus kita berikan dukungan infrastruktur. Nah, upgrading ini juga yang sesungguhnya terjadi pada pembangunan ibu kota. Wong kita masih bisa pakai kantor di sini, tapi kita masih bikin lagi kantor di IKN. Itu kan sebetulnya kita lagi upgrading kantor. Kantornya masih bisa dipakai, tapi bikin kantor baru. Ini mindset seperti ini yang menurut kami jangan dilakukan di saat kebutuhan dasar belum terpenuhi. Kalau itu sudah terpenuhi, nah bolehlah kita lakukan yang lain. Gitu ya, Mas Pusat, mudah-mudahan menjawab. Terjawab. Ya, makasih. Saya juga melihat Pak Anies, mudah-mudahan istrinya segera boleh. Bahwa Pak Anies mendukung bahwa ada program tangan untuk
polusi. Tapi kebanyakan orang bikin, pemerintah bikin taman, tapi yang ada kebanyakan dipakai untuk maksiat. Siap. Terima kasih. Biar isi nanti ganti dengan teman-teman yang lain. Siap. Udah berdasar lagi. Oke, sekarang bawa teman-teman guru ya. Teman-teman guru ada yang lain yang salah. Pak, salah. Bapak yang pakai topi. Iya. Perwakilan dari teman-teman guru. Iya Pak. Izin Pak, ganti-gantian. Siap Bapak. Siap, izin dari teman-teman guru dulu. Ya. Silakan Pak. Semangat dong. Ya, sebentar Pak. Siap. Silakan Bapak. Dikasih jalan Ibu Bapak. Oke. Baik Pak. Silakan. Bapak, untuk waktu dan tempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi. Maaf, saya kebetulan bukan dari tapi dari Ojol. Apa yang saya harapkan tadi sudah Pak Anies jawab mengenai kesejahteraan dan segala macam. Yang saya ingin tanyakan seperti ini. Kita diikat hubungan kerja itu dengan mitra. Nah, mitra ini buat saya adalah suatu pengalihan yang melegalkan perusahaan aplikator tidak mengikuti ketentuan Itu tuh yang samping tas itu ditetapkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja. Mereka tidak berhak atau tidak diwajibkan untuk membayar THR, BPJS Kesehatan. Ketika kita terjadi resiko di jalan juga itu tidak di-cover oleh mereka, Pak. Nah, ini mohon kepastian dari Pak Anies mengenai hal itu. Dan Pak Anies sudah berjalan ke seluruh kota wilayah Indonesia, bahwasannya semua yang Pak Anies dengar inilah suara hati nurani masyarakat Indonesia, Pak. Fenomena real yang terjadi di masyarakat. Semua pertanyaan dari masyarakat selalu menanyakan ketika Pak Anies jadi, apa yang akan Pak Anies lakukan? Tapi kalau misalkan Bapak tidak jadi, Bapak tidak jadi presiden, ini dia amin ya Pak, karena kami ingin apa tindak lanjut dari semua fenomena yang Bapak dengar selama ini. Apakah Bapak akan meninggalkan kami? Apakah kami akan berjuang sendiri untuk 5 tahun yang akan datang? Bapak datang kemana lagi 2029? Bagaimana Pak? Semua orang menanyakan ketika Bapak jadi. Kalau Bapak nggak jadi gimana Pak nasib kami? Kami rakyat Indonesia siap bergerak untuk mengawal pemilu Pak. Dan saya pastikan kita bisa akan terjadi pergerakan sosial ketika itu ditemukan kecurangan. Terima kasih Pak. Kalau karena di sini amin aja dulu. Nah, ini Pak Dedi, terima kasih. Pak Dedi tanya tentang ini hubungannya kemitraan. Itu yang tadi saya sampaikan. Kita mempelajari dari beberapa tempat. Ketika hubungannya diubah menjadi hubungan kerja dalam pekerjaan itu, maka secara pembiayaan itu berubah total. Dan ujungnya demand harganya naik, demand turun. Dan ketika demand turun, makin hari makin kecil. Akhirnya usahanya malah jadi ada yang nekat, ada yang keluar. Di Spanyol keluar. Nah, jadi maksud saya kita harus cari jalan tengah nih. Maka
Makanya tadi saya bilang, kalau kita bisa membuat Indonesia yang bukan pekerja di dalam, tapi juga mitra yang gak dikasih apa-apa, tapi jalan tengah, dan kami berkomitmen. Ketika saya mengatakan kami berkomitmen, teman-teman tanya, kira-kira dijalankan atau tidak? Anda lihat rekam jejak di Jakarta. Di rekam jejak Jakarta kami tidak meninggalkan buruh dalam komitmen kami. Ini kami akan lakukan. Jadi kami berencana ketika kami mendapatkan kewenangan, di bulan-bulan pertama langsung ini dibahas. Langsung kita bentuk timnya, langsung bikin task force-nya, langsung bahas sama-sama. Saya ingatkan ketika kita mengundang seluruh operator transportasi umum di Jakarta. Itu lebih dari 27. Pertemuan pertama panasnya luar biasa. Saya belum pernah datang sebuah pertemuan sepanas itu. Panasnya luar biasa. Keras sekali. Kita mencari kesepakatan apa jalan keluar untuk seluruh transportasi umum. Dan akhirnya ketemu. Berapa kali pertemuan? 77 kali pertemuan. Sampai selesai. Tapi sampai kesepakatan. Begitu sampai kesepakatan, sampai hari ini tenang, teduh, damai. Karena itu kesepakatan. Nah, kadang-kadang kita ini di pemerintahan itu nggak sabar. Pengennya cepat aja bikin aturan, nanti kalau itu udah demo dihadapin paling 2-3 kali habis itu hilang. Nggak bisa, jangan begitu. Kita harus bahas sama-sama. Jadi komitmennya itu ya, kita cari jalan tengahnya. Di samping kita juga tahu ada sebagian yang menginginkan fleksibilitas. Banyak yang bekerja di ojol juga nggak kepengen terikat secara ketat. Jadi kita cari jalan sama-sama. Kemudian soal hasil pemilu, gini, saya ingin merespon pada Pak Ismail. Bagaimana hasil pemilu? Hasil pemilu ini 16 hari lagi kita belum tahu, manusia belum tahu. Okay? Allah sudah tahu hasilnya nih, tapi kan kita tidak tahu nih. Jadi bagian kita sekarang berusaha, berikhtiar. Ya. Jadi saya ajak pada semuanya untuk mengajak sebanyak mungkin mencoblos. Yang kedua, selesai pemungutan suara jam 1, ajak semua warga untuk kembali ke TPS menonton penghitungan suara. Jangan biarkan saksi-saksi kita berjuang sendirian di dalam. Jangan biarkan saksi-saksi kita mungkin terdesak di dalam. Seluruh warga panggil, ikut awasi dan memastikan penghitungannya benar di tempat itu. Catat dengan baik. Itu cara mengamankannya. Dengan begitu perjuangan kita tuntas. Dan kami makin hari makin yakin. Insya Allah 14 Februari nantinya jadi hari perubahan Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, sekarang dari sini. Kami mohon ya teman-teman dari teman-teman yang perempuan, teman perwakilan perempuan. Baik, ibu sekarang silakan ibu. Perwakilan dari teman-teman kita dari sini, nanti dari sana. Ya. Dia hadir. Dari sana sudah, dari sana sudah, sekarang dari sini. Nanti dari sana ya. Yang ini dulu. Perwakilan dulu. Silakan. Siap, kami hadir dari semua sisi. Baik, silakan mohon dibantu. Bu, aku ini bu. Bu. Waduh. Ya, baik ibu izin. Nanti ibu ya dapat kesempatan. Mohon izin. Silakan. Ya, dikasih jalan ibu, mohon izin. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya dari buku Cikarang aja, Bang. Dari buku Cikarang, saya ini dari Cikarang ada nggak? Cikarang. Suaranya lebih keras lagi. Ya, jadi Allah sebetulnya saya itu di keluarga yang salah satu itu cuma saya, yang lainnya itu semua 02 Allah. Nah, di sini saya pengen meyakinkan keluarga saya karena sebetulnya keluarga saya itu banyak yang guru, tapi mereka punya pikiran kalau kita tuh mau milih presiden siapa saja, ya kita harus cari uang sendiri. Karena kenapa? Mereka tidak pernah mendapatkan haknya sebagai guru. Mereka hanya dituntut kewajibannya sebagai guru. Nah, dan di sini tuh banyak sekali mereka tuh kayak masih kurang edukasinya untuk hak-hak apa sih yang bisa kita tuntut. Karena kenapa? Dari negara sendiri itu nggak terlalu memikirkan gimana sih biar rakyatnya ini bisa sejahtera sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang ada, dan mereka tuh masih kurang pengetahuannya sebetulnya. Nah, saya di sini mau tahu tindakan Anda untuk biar orang-orang ini tahu hak-haknya tuh seperti apa, karena banyak sekali. Misalnya nih ya, tanggal 1 Mei banyak yang demo kayak gitu. Mereka tuh mikir ngapain sih itu demo-demo, padahal si guru itu kan demo untuk kemakmuran kita sendiri. Tapi masih banyak guru-guru terutama di Cikarang itu yang nggak peduli. Ini tuh bikin macet kayak gitu. Dan menurut saya tuh mereka tuh kayak menormalisasi hak-haknya yang udah ada, yang ada. Padahal kita bisa dapat hak yang lebih baik gitu. Nah, di sini kita pengen tahu tindakan dari negara sendiri. Kalau misalnya Abah jadi presiden, itu hak-hak yang harusnya kita dapat, itu bagaimana dari negara itu ke perusahaan itu memberi hak kita yang sejujurnya harus menjadi hak kita kan. Nah, di situ sih Bang. Melisa. Ya nggak apa-apa, nggak harus buka masker, nggak apa-apa. Gini, Mbak Melisa, jadi kalau berbicara dengan orang lain dan bicara pilihan, aja untuk membandingkan. Nah, membandingkannya bukan membandingkan janji saja, tapi bandingkan pelaksanaannya di masa lalu. Karena itu paling mudah, kan udah kejadian kan. Kalau besok, nah kita belum tahu nih. Tapi kalau masa lalu udah kelihatan. Bila dahulu menunaikan yang dijanjikan, besok akan melaksanakan juga. Tapi bila dulu berjanji dan tidak dilaksanakan, ya besok juga nggak akan melaksanakan. Betul tidak? Kalau janjinya akan bersama dengan rakyat terus, ya bersama rakyat terus sampai di akhir. Tapi kalau bersama rakyat terus di tengah jalan, atau nggak bersama rakyat lagi terus di mana? Ya, jadi Anda ajak begitu. Lalu yang kedua, kami ingin, insya Allah berkomitmen untuk memastikan agar ada badan khusus, unit khusus yang tugasnya merespon laporan-laporan tentang hak-hak yang tidak dipenuhi, yang tugasnya memastikan hak dipenuhi. Karena itu ada di dalam kontrak, itu ada dalam aturan, dan itu harus dilaksanakan. Pemerintah tidak boleh abai. Dan saya menemukan di kota-kota yang jauh dari Jakarta, di mana di situ seringkali perhatian media kecil, sosial media kecil, sehingga ketika terjadi penyimpangan dan pemerintah itu abai, buruh tidak bisa berbuat apa-apa. Lapor ke pemerintah setempat pun tidak direspon. Ngomong di sosial media nggak jadi trending topic. Dan kalau ketahuan bisa muncul masalah. Karena itu kalau ada hari ini yang tetap datang pakai masker, hargai. Karena belum tentu itu memudahkan bagi yang bersangkutan kalau membuka masker, betul nggak? Jadi dengan cara begitu kita melindungi, gitu ya, Melisa. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, ibu bapak sekalian, kita sambut Gus Muhaimin. Ibu bapak sekalian, kasih jalan ke Gus Imin. Mohon izin, jangan dorong-dorongan, jangan dorong-dorongan, teman-teman, jangan dorong-dorongan. Mohon izin, baik, silakan. Baik. Mohon izin, bapak-bapak, ibu-ibu, izin ya, mohon izin. Siap, nanti ya, tolong, siap. Oh ya. Siap. Ibu bapak sekalian, mohon izin, Gus Muhaimin. Sekarang ibu bapak sekalian, kita sambut Gus Muhaimin Iskandar. Baik, silakan, mohon izin. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Terima kasih. Sudah bersama-sama kita. Siap selamat ini. Siap selamat ini. Oke, baik ibu sekalian, mohon izin. Mohon izin teman-teman semua, mohon bantuannya, mohon izin. Silakan. Mohon izin. Silakan mungkin dari Gus Imin ada yang mau disampaikan, sudah berada di tengah-tengah. Desak Anies dan Selamat Imin spesial edisi Guru dan Ojol Gus Imin. Silakan Gus Imin, mungkin ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya seumur-umur baru sekali ini datang ke Desak Anies. Soalnya kalau saya datang khawatir terdesak saya. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu semuanya, meriah luar biasa. Salam perubahan. Siap. Terima kasih sekali lagi sambutan untuk Gus Muhaimin Iskandar. Terima kasih Gus Imin sudah hadir di tengah-tengah kita, di tengah kesibukan beliau. Sekarang benar-benar spesial edisi Desak Anies dan juga Selamat Imin. Siap. Mohon teman-teman, saudara-saudara kita, ibu bapak mohon izin untuk duduk biar acara akan kembali kita mulai. Siap untuk bisa. Baik, mohon izin teman-teman. Siap. Biar teman-teman yang lain bisa kelihatan. Yuk, yuk. Siap. Baik. Sekarang teman-teman dari sini siap. Ya. Siap. Mohon ditanya. Baik. Bapak, iya. Bapak. Bapak yang baju hitam, silakan. Mohon izin. Bapak, mohon dikasih jalan. Ya. Buat bertanya. Dari sini sudah, sekarang dari sini. Baik. Bapak mohon izin. Baik. Siap. Bapak mohon izin biar Bapak yang bisa lewat dulu. Ya. Mohon izin. Silakan Bapak. Silakan Pak, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari Jakarta Timur. Saya hamil. Di tempat saya bekerja, walaupun dibuat perjanjian kontrak kerja, tapi dihitung harian Pak. Nah, saya ingin bertanya untuk solusi Bapak terkait beberapa perusahaan yang bandel, ya, yang tidak mengikuti aturan seperti apa gitu. Terus ketika
kita menyampaikan keluhan atau pengaduan, justru konsekuensinya kita dikeluarkan dari pekerjaan tersebut. Dan jaminan apa buat kami ketika mengadukan hal-hal seperti itu? Tadi juga saya dengar Pak Anies ingin juga membuat suatu pengaduan ketika para pekerja ini. Jadi ketika pekerja ini yang mengadukan suatu keluhan, biar tidak terkena imbasnya, terutama ini untuk keluhan kepada para pengusaha-pengusaha yang masih bandel. Itu saja sih Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Firmansyah, terima kasih. Jadi problem yang dialami ini jamak sekali, dan posisi tawar buruh itu amat kecil, sehingga ketika mengungkapkan ketidakadilan justru malah bisa dapat hukuman, sanksi macam-macam, termasuk diberhentikan dan tidak bisa berbuat apa-apa kemudian. Itu sebabnya kami sampaikan negara harus hadir dan negara harus berpihak pada keadilan. Tidak perlu memusuhi pengusaha, tidak perlu memusuhi buruh, tapi harus negara itu adil. Dan adil artinya apa? Kalau ada kontrak, kontrak itu harus dijalankan. Kalau kontrak tidak dijalankan, maka negara hadir memaksa kontrak itu harus dilaksanakan. Jadi kita perlu memastikan, tadi saya bilang badan, untuk ada pelaporan yang bisa melindungi identitas pelapornya. Kami sering lakukan itu di Jakarta. Ada namanya Jaki, di mana orang bisa melaporkan dan identitas pelapornya tidak muncul, tidak terekspos, sehingga bisa aman. Dengan cara begitu, maka problemnya diselesaikan, pelapornya terselamatkan. Insya Allah itu kita akan lakukan sama-sama, dan kita perlu nanti pastikan jenis-jenis sanksi yang menjerahkan agar mereka-mereka yang bertindak tidak adil itu kapok untuk tidak adil, ya. Gitu. Terima kasih. Ada yang mau ditambahin dari Gus Pipit? Saya sedikit aja menambahkan, memang problem yang dihadapi masyarakat tadi itu problem umum. Ini semua akibat tidak kurang dari 50 juta pekerja kita pada posisi informal. Tugas pemerintah yang mendesak adalah mendorong pekerja informal menjadi pekerja formal sebanyak-banyaknya di tahun yang akan datang. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah dengan standar pekerja formal, maka seluruh politiknya itu menyampaikan pendapat, tuntutan, negosiasi. Kalau ini kultur politiknya terjamin, tidak ada pengusaha takut dengan buruh nyaman bekerja. Itulah yang akan harus kita ciptakan dalam kultur politik pertumbuhan nasional. Dialogis, saling tidak menyembunyikan problem yang dihadapi bersama-sama. Ini yang disebut pekerja formal. Insya Allah ini menjadi bagian problem utama yang harus kita atasi bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas sudah dijawab juga sama Pak Anies dengan langsung sama Gus Pipit juga. Tepuk tangan dong semuanya, ibu bapak sekalian. Pak Anies sudah menjawab, Gus Pipit menjawab juga. Baik ya. Baik. Oke, kita udah tadi sana sudah sana. Sekarang kita dari sana ya, baik ya. Baik, ya baik, silakan. Bapak Ibu yang paling belakang. Paling belakang. Tadi teman-teman yang depan sudah, yang tengah sudah, sekarang yang paling belakang. Iya, biar semuanya adil, teman-teman yang sebagian depan juga. Sekarang kita kasih ke teman-teman kita yang bagian paling belakang. Biar adil, akan dijawab oleh Pak Anies dan juga Gus Imin.
Silakan Bapak, silakan Mas ya, bisa dikasih jalan untuk segera bertanya. Baik. Mau balik ke Bali, Bang? Mau balik ke Bali? Oh, di situ. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati Pak Anies dan Gus Muhaimin yang telah bersedia hadir di depan kita semua, dan saya hormati buat semua seluruh warga Indonesia yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Rian Setiawan. Saya salah satu seorang jurnalis dari Deduktif.id. Terima kasih buat teman-teman media yang ada di sana. Untuk pertanyaannya langsung saja. Saya mau bercerita sebelumnya Gus Muhaimin, apalagi Gus Muhaimin kan mantan Menaker ya. Saya pada tahun Desember 2023 kemarin saya adalah korban PHK dari media saya. Tapi alhamdulillah beberapa waktu kemudian saya mendapatkan pekerjaan di tempat lain, media lain. Yang saya mau ceritakan adalah saat ini jurnalis media itu rentan banget menjadi korban PHK karena dengan alasan perusahaan-perusahaan itu melakukan efisiensi, kerentanan PHK. Dan kemudian kedua, banyak teman-teman media yang tidak mendapatkan jaminan hari kerja, jaminan hari tua, BPJS dan sebagainya. Itu pertama, tentang kesejahteraan jurnalis. Dan kedua, banyak banget jurnalis-jurnalis itu yang memang awalnya dia harusnya bekerja menjadi seorang jurnalis yang melakukan reportase atau melakukan pemberitaan, tapi banyak banget jurnalis yang disuruh mencari iklan dan sebagainya, sehingga banyak banget jurnalis yang harus disuruh multitasking. Tapi sementara kesejahteraan mereka tetap biasanya sangat minim. Itu kedua. Dan ketiga, jurnalis ini rentan sekali dikriminalisasi, Pak. Dikriminalisasi oleh ini pengalaman kami di lapangan. Ketika kami melakukan sebuah liputan, kami dikriminalisasi oleh tim keamanan dari beberapa paslon, kemudian dari beberapa parpol itu dikriminalisasi, diancam, kemudian bahkan banyak banget teman-teman perempuan yang mendapatkan pelecehan seksual, Pak. Jadi kami ini jurnalis, kami rentan mengalami kriminalisasi, intimidasi dan juga pelecehan seksual. Nah, inti dari itu semua bagaimana ketika nanti Pak Anies menjadi presiden dan kemudian Gus Muhaimin menjadi presiden, bagaimana cara kalian berdua ini memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi kami nih para jurnalis agar kami bisa bekerja sesuai dengan kerja-kerja jurnalis dan kemudian kami juga mendapatkan keamanan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk jurnalis Indonesia. Jadi ini profesi yang spesial, memiliki ruang lingkup kerja yang khusus, pola hubungan kerja yang khusus. Tapi sebagai pekerja biasa, tentu jurnalis sejak mulai masuk sampai kemudian bekerja harus mendapatkan yang namanya hak-hak normatifnya. Sebagai pekerja, saya mau ngadu kemana ini kameranya? Supaya jadi profesi jurnalis sama dengan pekerja yang lain. Begitu masuk, harus masuk menjadi bagian dari pekerja yang mendapatkan hak normatifnya. Sedangkan sebagai profesi yang spesial, tentu seorang jurnalis memiliki berbagai kelebihan berbeda dengan profesi-profesi yang lain. Tentu standar mulai dari tunjangan dan berbagai hak-hak normatif lainnya yang harus dipenuhi. Akan tetapi kalau terjadi pola hubungan kerja yang bermasalah, maka sekali lagi harus diatasi 3 tahap. Tahap yang pertama mediasi, tentu saja dialog. Lagi-lagi dialog ini penting.
Ini semua problem yang disampaikan tadi, termasuk yang kedua, sama. Pada dasarnya ketika ekonomi kita sudah membaik nanti, pada dasarnya kita ingin, kita dorong seluruh pekerja-pekerja sektor informal yang diposisikan sebagai pekerja non formal ini kita dorong menjadi pekerja formal. Jadi 50 juta itu nggak kecil, berusaha juga untuk hidup, kerjanya juga tidak boleh diabaikan hak-hak normatif. Dari situlah kita mulai membahas kewajiban pemerintah, yaitu menjaga dan melindungi hak-hak normatif para pekerja kita. Sehingga selain tripartit, tahap yang ketiga, kalau dua pihak sudah nggak mampu, maka tripartit bisa melibatkan pemerintah menjadi bagian dari solusi PHK. Yang ketiga ini sudah dan rata-rata kalau tripartit teratasi, maka yang kedua kita bisa masuk ke yang paling akhir adalah peradilan. Peradilan untuk mengatasi perbedaan pandang tentang hak-hak yang melekat pada seorang pekerja. Dan memang jurnalis ini profesi yang istimewa sehingga kita harus hati-hati karena di akhir-akhir ini banyak sekali kriminalisasi maupun upaya-upaya mengganggu hak-hak profesional para jurnalis. Saya dan Mas Anies yakinlah nanti suatu hari kalau mendapatkan amanah ini kita akan menjamin hak-hak yang melekat pada seorang jurnalis, kebebasan perlindungan hukum itu saya kira itu mungkin Mas Anies tambahin. Terutama yang aspek tadi kriminalisasi. Menurutnya kriminalisasi yang hati-hati harus ada pedoman khusus di aparat penegak hukum ketika ada pelaporan terhadap jurnalis, sehingga kita punya mekanisme screening yang lebih ketat yang memang legitimate terjadi pelanggaran. Di situ memang bisa dilakukan penuntutan, tapi yang tidak maka jangan sampai jadi kriminalisasi. Gitu ya, Bu ya. Jadi warga Tanah Merah yang sering ketemu sama-sama kalau datang ke Tanah Merah. Ya. Baik, sekarang sebelah sini. Baik, kami mohon perwakilan dari teman-teman yang lain. Bisa siapa? Bapak? Ya, Bapak. Boleh. Silakan, Pak. Silakan, Bapak. Di sini ya, Pak? Di sini. Ya, Bapak bisa di sini. Oh, di sini, Pak. Pak, di sini. Iya. Boleh di sini, Pak. Jaketnya bisa dilepas. Oh, di sini, Pak. Oh, di sini, Pak. Iya. Oh, di sini ya, Pak. Iya. Siap. Terima kasih banyak, Bapak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kesempatan. Anies, terima kasih posisi. Teman-teman ojol semua, guru, ojol mahasiswa. Tadi saya menanyakan tentang regulasi tentang ojol. Tapi alhamdulillah tadi Pak Anies sudah menjelaskan tentang aturan, mudah-mudahan itu bisa menjadi pengalaman di Indonesia. Saya cuma ingin menceritakan pengalaman. Alhamdulillah di ojol Pak Anies ya, saya udah 10 tahun. 10 tahun di ojol. Pada saat ojol berdiri itu artinya 1 kilo sampai 5 Bisa titip sebentar, Pak. Saya mau ngambil tas. Dan itu kalau kita narik 0 sampai 5 kilo pada saat pertama berdiri 25.000. Dan itu potongannya cuma 20%. Dan kami menerima 20.000. Dan semenjak pergantian presiden
itu tarif makin turun Pak Anies. Sampai hari ini semua teman-teman ojol merasakan 0 sampai 5 kilo 16.000 itu belum dipotong, pemotongannya pun lebih dari 20%. Itu, dan kalau kita narik 0 sampai 5 kilo itu naiknya 16.000. Kami ojol menerima cuma 10.400. Itu sangat murah sekali, karena kami motor sendiri, bensin sendiri. Kalau ada kerusakan kita yang tanggung sendiri. Dan kami ingin, hanya sekarang kami ojol sendiri, mudah-mudahan kami berharap ya yakin mudah-mudahan ada perubahan di 2024. Untuk semua, dan kami berharap tarif itu kembali normal, karena kami merasa sebagai ojol kami tidak ingin anak kami menjadi ojol. Kami ingin kami ojol, anak kami bisa jadi sarjana. Ojol, teman-teman ojol, kita ingin anak-anak kita sarjana, Pak Anies, dan kita ingin kesejahteraan juga. Kami ingin bukan sekedar sarjana, Pak, terima kasih Pak. kita ingin kami ojol mampu bikin rumah. Hanya itu harapan kami. Mudah-mudahan di 2004 ada regulasi, ada segala macam yang bisa memberikan kesejahteraan para ojol yang ada di sini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya drone online. Kalkulatornya bukan dari panitia loh itu, dari PIN. Koplak. Yes, jangan nyelamat. Ya, Bung Abaludin. Ya, Bung Abaludin yang tadi disampaikan, tadi kita juga sudah bahas. Tapi terima kasih atas ceritanya. Dan menurut saya inilah semangat yang harus dimiliki oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia. Apa yang penting? Apa yang dikatakan Bung Abaludin tadi? Ketika kita berpikirnya jangka panjang dan mau melihat ini jangka panjang, maka itu akan menguntungkan bagi seluruh pelaku usaha. Saya ilustrasi, ketika pengemudi ojol mendapatkan pendapatan yang minim, Anda tidak bisa kredit motor baru, Anda tidak bisa kredit rumah baru. Artinya, Anda tidak ikut di dalam komponen yang punya daya beli yang juga menguntungkan industri. Kalau pengemudi ojol bisa menabung, bahkan bisa kredit, maka industri motor juga akan diuntungkan karena penjual motor akan meningkat. Ketika dia punya daya beli, dia bisa kredit rumah, maka perbankan diuntungkan, maka industri properti diuntungkan. Jadi ketika kita membuat pekerja bisa menabung, bisa punya kesejahteraan baik, maka daya beli yang meningkat itu sebenarnya penggerak ekonomi yang sangat luar biasa. Jadi pemerintah itu harus berkomunikasi dengan baik dengan seluruh pelaku bahwa ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan kita semua. Mari melihatnya dalam konteks jangka panjang dan sesuatu yang dikerdilkan. Di depan aja Pak, duduk Pak. Maka dia tidak akan disalahkan.
jangan disalahkan. Pada suatu saat akan crack gitu. Tapi kalau ini bisa share, daya beli meningkat, perekonomian bergerak lebih baik, semuanya akan mendapatkan manfaat. Jadi bahwa ini saya tidak perlu mengulang apa yang tadi saya sampaikan, tapi dengan apa yang tadi saya Anda katakan, membuat saya bisa menyampaikan pesan ini pada semua. Kesejahteraan buruh adalah daya beli buruh, dan daya beli buruh adalah penggerak perekonomian yang akan membantu menggerakkan keseluruhan perekonomian kita juga. Gitu ya. Terima kasih. Foto. Baik, setelah ini kita dengar closing statement dari Pak Anies dan juga Gus Mohaimin. Ya. Baik, silakan. Yes. Oke, mantap. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih sahabat dan kawan-kawan. Baik, sekarang kita akan dengarkan. Siap. Terima kasih Bapak. Kita dengarkan closing statement dari Gus Mohaimin. Silakan Gus. Baik. Silakan buat ibu tadi mohon izin. Tadi sudah masuk bagian untuk langsung pertanyaan singkat ya Bu. Ya, ada ibu tadi. Ya. Om Guru belum Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tuhanku. Oh, saya sedikit bocorkan dulu ya, bahwa Pak Anies ini sebenarnya sudah ditawari dari perusahaan asing dengan memilikinya tapi demi Bumi Pertiwi ya tidak bertemin. Pertanyaan saya, ya ada gigi Om. Izinkan Ibu menyampaikan pertanyaan. Guru itu kasihan. Mana gua tahu. Yaudah, usulin gitu Bang, kasihan Bang. Bangsa ini sangat banyak mau dan tergoda lari kerja di luar sana. Ya, pokoknya nanti. Taruhlah karena media Inggrisnya gajinya gadang gede banget. Lalu ada nggak nawa itu Buya Anies untuk membawa kembali anak bangsa yang di luar sana? Majukan negara kita. Kalau memang dia ada, saya jamin bila bahwa 2 kali 5, bila perlu 2 kali 3 kali 5 kali, kalau boleh ya namanya usaha. Ya Jokowi dong. Terima kasih Pak Anies. Bapak sudah sampai ke papan tinggi kuburan yang Bapak lihat itu jiran saya. Tolong Bapak, tolong banget. Ojol ini dibentuk kayak Transjakarta. Kenapa Transjakarta itu punya perlindungan? Mentang-mentang satu yang dibawanya. Tolong banget anak-anak
kita ojol ini diperjuangkan. Syukran kasihan. Assalamualaikum. Namanya siapa, Bu? Allahu Akbar. Siap. Terima kasih Ibu. Kak Imin nggak diajak. Siap. Terima kasih Ibu. Silakan tepuk tangan dong. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Juga. Baik, langsung saja kita akan mengatakan closing statement dari Gus Imin. Mohon Gus untuk closing statement. Ya. Terus saya baru datang lagi, terima kasih. Mas Anies, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian yang saya muliakan. Bu Anies, jadi ada istri saya juga ternyata. Jadi tadi nggak kelihatan. Pertama saya mohon maaf terlambat karena saya tadi dari Yogyakarta langsung balik sini dan senang sekali luar biasa semuanya hadir penuh semangat, cita-cita kita sama, problem yang kita hadapi sana sama. Tapi saya menangkap temuan baru Mas Anies. Ternyata semangat perubahan itu merata di seluruh Indonesia. Kalau ditanya siapa pendukung perubahan, ternyata saya sudah menemukan adalah rakyat. Suara perubahan adalah suara rakyat. Suara perubahan adalah suara yang betul-betul diinginkan oleh seluruh rakyat kita. Jadi kalau ada rakyat, ditanya pasti jawabnya kami mendukung perubahan secepat-cepatnya. Waktu tinggal 16 hari, mohon doanya, mohon dukungannya, mohon kerja kerasnya. Semua bekerja, selamatkan suara rakyat, suara perubahan. Satu lagi, ada yang berusaha menghipnotis seolah-olah mau menang satu putaran. Ternyata yang mau menang satu putaran adalah rakyat dan kita semua. Ada yang ingin memanipulasi, karena itu waspada. Siap waspada? Mari menangkan perubahan dan jangan biarkan kecurangan terjadi. Saya ingin mengingatkan para wasit, para aparat kepolisian, jangan memihak ataupun menggunakan kekuasaan. Ini ya, pemilu itu agenda bangsa. Kalau pemilu itu cacat, akibat ada manipulasi, akibat ada kecurangan, percayalah pemerintahan yang terbentuk akibat kecurangan tidak akan mendapatkan kepercayaan dan hasilnya hanya ada kegagalan. Karena itu harus kita jaga, kita pelihara, kita wujudkan pemilu yang jujur, bersih, demokratis, adil. Jadi ini bukan agenda Mas Anies, agenda Muhaimin, agenda para peserta pemilu, ini agenda bangsa. Mari kita jaga bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Imin. Dan sekali lagi kita amankan juga closing statement dari Bapak Anies. Mohon izin Pak. Ya, tapi ini juga tadi gue bilang ini Pak Roma. desak itu sudah Romi Irama. yang ke-21 kali. Dan gue bilang di ruangan ini masanya ini adalah
desak yang terbesar terbanyak Nah, saya ingin undang mumpung di sini ada istri kita berdua. Jin, ajak ke depan yuk. Nggak usah bangun, duduk aja. Situ ya semua, tapi jangan diri. Coba ya. Jangan depan kamera, Bang. Jangan depan kamera, Bang. Nanti ada kamera mana ini? Tapi sebelum kita mengakhiri, saya ingin sampaikan pada teman-teman semua. Hari ini kita membahas bersama-sama. Hari ini kita membahas sama-sama persoalan buruh dan ojek online. Teman-teman semua, Anda bisa membandingkan. Ada 3 pasang calon. Ada 3 pasang calon. Kalau di bawah boleh. Mana yang secara jelas memiliki rekam jejak terkait dengan perburuhan. Gantian. Yang kedua, Neo dari mana ini? Merah mah. Yang mau mengadakan Ambil aja. terbuka persoalan-persoalan perburuhan dan ojek. Artinya apa? Buat yang hadir maupun yang menonton di luar sana, Anda mendengarkan jawaban saya dan Gus Imin. Sambil mendengarkan, Anda menakar. Saya setuju 100%. Saya setuju 80%. Mungkin saya setuju 70%. Tiap orang pasti beda-beda tingkat kesetujuannya. Oke? Itu fair. Tapi yang pasti, teman-teman tahu apa yang menjadi pikiran kami berdua. Daripada teman-teman sama sekali tidak tahu samanya berapa persen. Menyamakan tidak cukup dengan foto, dan kita pernah mengalami foto yang kemudian kebijakannya berbeda dengan fotonya. Fotonya nampak merakyat, kebijakannya karena itu kebijakan jangan dianggap bisa otomatis merakyat hanya dengan melihat foto. Yang mana udah? Memang kita memasang foto itu. Habis dari sini. Deklarasi. Habis dari sini. Dia mengambil kepung lagi. Jadi pesan kami tadi juga ada yang tanya, bisa dengan keluarga yang mungkin beda pilihan. Bandingkan. Setelah bandingkan, ambil keputusan. Dan kami yakin kalau sudah dibandingkan, insya Allah akan sehat, objektivitas, kita akan bisa. Jelas, ini ya. Lalu, teman-teman sekalian, tadi ini kebetulan kita desak ke Jakarta, mungkin belum tentu akan ada desak Jakarta lagi sampai tanggal 14 Februari. Jadi meneruskan yang disampaikan Gus Imin. Bisa dimulai Bung Anies. Saya mewakili seniman film Indonesia dan saya musik Indonesia. Turun ininya turun. Ingin bertanya kepada Bung Anies dan Bung Muhaimin, kalau nanti jadi presiden dan wakil presiden, apa yang Anda untuk kemakmuran para seniman film dan musik? Karena yang saya tahu ada Bang Haji Romai Rama. Korea, kita dunia telah mengenal K-pop, dunia mengenal drakor. Itu karena pemerintahnya peduli dengan para seniman. Dan dengan demikian itu tentu akan menjadi nilai tambah devisa negara buat Korea.
Begitu juga kita tahu Amerika Serikat, bahwa devisa negara yang terbesar bukan dari sumber daya alam, tetapi ternyata dari sumber daya seni. Oleh karena itu saya mewakili insya Allah aspirasi para seniman film, seniman musik, seniman dan lain-lainnya, ingin bertanya apa konsep Bung Amin dan Bung Muhaimin ketika Anda nanti diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Memimpin bangsa ini. Saya persilakan Bung Anies dan Muhaimin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Haji Roma Irama. Ini adalah hal yang sejalan dengan apa yang kami ungkapkan beberapa kali Bang Haji, bahwa Indonesia melalui negara harus melakukan investasi besar-besaran di bidang kebudayaan yang di dalamnya adalah unsur kesenian. Saya mengistilahkan investasi. Kenapa? Karena selama ini pengeluaran itu sering disebut sebagai biaya. Karena biaya dicoba diturunkan sekecil-kecilnya, seefisien. Kalau investasi maka kita bicara tentang apa yang telah kami hasilkan. Dan kami pun merujuk kepada pengalaman Korea. Tahun 80-an pertengahan, 90-an awal, mereka serius investasi. Dan apa yang terjadi ketika investasi dilakukan? Para pekerja seni mendapatkan kesempatan untuk berekspresi. Pembangunan tempat-tempat untuk ada pertunjukan, alat-alat yang negara hadir untuk menyiapkan. Bahkan kalau kita lihat di sini, bioskop saja, contohnya nih, hanya 22% sekarang ini wilayah yang memiliki bioskop seluruh Indonesia. Alat-alat produksi. Kemudian kemarin kami di Bandung ketemu dengan budayawan, kami sampaikan kita akan membangun pusat-pusat pertunjukan kebudayaan kelas dunia di kota-kota besar di berbagai wilayah Indonesia. Lalu dorong pengembangan kesenian lewat membangun sekolah-sekolah seni di berbagai wilayah Indonesia, sehingga sekolah seni itu tidak hanya di kota-kota tertentu, tapi di seluruh wilayah Indonesia ada akses itu. Kenapa ini penting? Kreativitas makin hari makin menjadi penentu keberhasilan bangsa, dan kreativitas ini membutuhkan ekosistem yang baik. Negara hadir invest di situ. Jadi insya Allah nantinya Pak Haji, kami akan seriusi ini, alokasikan anggaran yang cukup, seniman punya ruang untuk berekspresi, insya Allah kesejahteraannya meningkat, dan kita akan bantu siapkan jaminan sosial untuk pekerja-pekerja. Hidup amin! Agar mereka punya rasa tenang. Kalau begitu Bung Anies dan Bung Muhaimin, mari ikut saya di pentas sebelah. Saya akan pernyataan dan hiburan untuk semua. Woi, mantap. Amin Presiden. Amin Presiden. One Kawan TV 1